سبحان الملك المعبود سبحان الملك الموجود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Seninggoningsi, NIM M1A1200010, Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Adapun beberapa tempat yang menjadi bukti masuknya syiar Islam di Provinsi Jambi, di antaranya Masjid Agung Al-Falah, Masjid Raya Magatsari, Rumah Batu Ala Kemang, dan Makam Pangeran Wirokusumo. Assalamualaikum, nonton videonya ya Dek. Masjid Agung Al-Falah merupakan yang terbesar di Provinsi Jambi. Sementara banyak masjid menampilkan keindahan melalui bentuk bangunan megah dengan banyak detail ornamen sebagai penghias, daya tarik terbesar Masjid Agung Al-Falah justru pada sisi kesederhanaannya. Dari segi Islami, Al-Falah bermakna bahwa kehidupan manusia di dunia haruslah memperoleh kemenangan dengan mempertebal keimanan dan ketakwaan. Adapun dari tinjauan sejarah, masjid ini berlokasi di tanah Pili Pusako Betua, yaitu tanah milik Kerajaan Melayu Jambi yang pada tahun 1885 dikuasai oleh pemerintah Belanda. Namun, berkat perjuangan yang gigih, akhirnya lokasi itu dapat dikuasai oleh pemerintah Melayu Jambi. Masjid Agung Al-Falah Jambi atau dikenal dengan Masjid Seribu Tiang merupakan salah satu masjid yang terdapat di daerah Provinsi Jambi. Meskipun masjid ini disebut dengan Masjid Seribu Tiang karena memiliki banyak tiang, pada kenyataannya jumlah tiang-tiang yang terdapat pada masjid ini hanya 256 buah saja. Masjid ini beralamat di Jalan Sultan Tahalego, Kecamatan Planepura, Provinsi Jambi. Masjid ini dibangun pada tahun 1971 sampai 1980. Tak hanya memiliki tiang beton, Masjid Agung Al-Falah juga memiliki kubah besar di atasnya. Bangunan dengan konsep keterbukaan tanpa sekat seperti ini menggambarkan konsep yang ramah. Tiang-tiang berukuran kecil dengan 3 sulur menjulang ke atas tampak kokoh menghiasi sisi luar masjid dengan dominasi warna putih. Sementara tiang lebih besar berlapis tembaga berdiri tegak di sisi dalam masjid. Dibangun lengkap dengan kubah besar dan menara yang menjulang. Keseluruhan bangunan masjid ini menggunakan beton bertulang. Tiang-tiang ini digunakan sebagai struktur konstruksi tahan gempa. Masjid Agung Al-Falah memiliki bentuk tiang yang beragam. Dari luar terlihat seperti umumnya tiang biasa dan berwarna putih polos. Namun, saat memasuki bagian tengah, masjid akan terlihat jajaran 40 tiang bergaris tengah lebih besar daripada tiang di luar.
Bagian bawah tiang di tengah ini dihiasi ornamen ukiran kayu. Bagian tubuh tiang terbuat dari tembaga kuningan yang didatangkan dari Jepara, Jawa Tengah. Keindahan bagian dalam masjid semakin terlihat dari bentuk mihrab yang terletak di dinding bagian barat yang merupakan satu-satunya dinding di masjid ini. Mihrab dihiasi ukiran dan kaligrafi dari kuningan dan tembaga. Di sisi kanan mihrab terdapat kaligrafi bertuliskan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan di kirinya tertulis kaligrafi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, di sebelah kanan dan kiri mihrab terdapat dinding berhiaskan ukiran. Di tengahnya tertulis nama-nama Khulafaur Rasyidin, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kubah besar yang hanya disapu cat putih di luar ternyata memiliki kejutan jika dilihat dari dalam. Bagian dalam kubah ini dihiasi aksen hiasan geometris dengan beragam warna, yaitu putih, hijau muda, hijau tua, merah muda, dan biru. Kubah ini semakin indah dengan adanya kaligrafi yang terbuat dari kaca yang bertuliskan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid ini merupakan saksi penyerangan Belanda pada tahun 1858, di mana pada saat itu Sultan Taha Saifuddin membatalkan perjanjian antara Belanda dengan ayahandanya. Sultan Taha Saifuddin membatalkan perjanjian tersebut karena dinilai merugikan masyarakat Jambi. Keputusan Sultan Taha Saifuddin membuat Belanda geram dan mengancam untuk menyerang istana. Namun, belum sempat Belanda menyerang istana, Sultan Taha Saifuddin lebih dulu menyerang pos Belanda yang ada di daerah Kumpe. Kemudian, pasukan Belanda melakukan serangan balik dengan menghancurkan kompleks istana Tanah Pili. Akhirnya, tahun 1906, lokasi istana tersebut digunakan sebagai asrama tentara Belanda. Sempat juga difungsikan sebagai tempat pemerintahan kepresidenan. Pasca kemerdekaan, tokoh adat dan masyarakat Jambi menginginkan adanya masjid besar sebagai ikon dari Provinsi Jambi. Awal mula pembangunan masjid ini digagas oleh tokoh-tokoh Islam yang ada di Jambi pada tahun 1960-an. Alasan pembangunan masjid di tempat yang menyimpan banyak sejarah ini adalah karena salah satu lambang dari Provinsi Jambi, yaitu masjid yang mengisyaratkan unsur keislaman. Hingga sampai 1970-an, lokasi tersebut masih difungsikan sebagai asrama TNI di Jambi. Secara arsitektur, Masjid Agung Al-Falah dibangun terbuka, seperti halnya pendopo. Hal ini dimaknai dengan namanya Al-Falah, yang berarti kemenangan, yaitu berupa kebebasan atau tanpa adanya keuntungan dari pihak manapun. Masjid Jami Ihsaniyah adalah masjid tertua di kota Jambi yang pertama kali dibangun tahun 1880. Masjid Al-Ihsaniyah atau yang lebih dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama Masjid Batu adalah masjid tertua di kota Jambi, Provinsi Jambi. Masjid ini terletak di seberang kota Jambi yang dibelah Sungai Batanghari. Tepatnya, masjid ini berada di Jalan Kiai Haji Ibrahim, RT 05, Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Bangunan masjid ini telah mengalami perluasan oleh pemerintah Belanda semasa penjajahan dengan mempertahankan ciri-ciri khas utamanya demi menjaga nilai historisnya. Berdasarkan penuturan tokoh ulama Jambi, penyebaran Islam di Jambi diawali dengan kedatangan rombongan kapal dari Kesultanan Turki untuk menyebarkan agama Islam yang dipimpin Ahmad Ilyas, dan ada juga yang menyebut namanya Ahmad Salim atau Ahmad Barus atau Barus II.
Keluarga Al-Jufri di Jambi turut memainkan peran mereka dalam perpolitikan di sana sejak tahun 1812. Keluarga Al-Jufri yang datang ke Nusantara kemudian menikah dengan putri dari kalangan bangsawan karena memang wanita Arab tidak turut serta bermigrasi ke Nusantara. Keluarga Arab memainkan peran penting sebagai mediator antara penguasa lokal dengan penguasa penjajahan Belanda. Selain itu, menjadi juru bicara antara keluarga Al-Jufri terhadap Keraton Jambi dan penguasa penjajahan Belanda. Said Idrus memegang peran unik tersebut di rentang waktu 1860 hingga wafatnya di tahun 1902 atau sekitar tahun 1905. Said Idrus menikah dengan Putri Sultan Nazaruddin dan mendapatkan gelar Pangeran Wirokusumo langsung dari Sultan. Bangunan dalam masjid ini dipenuhi dengan hiasan kaligrafi berbagai rupa. Mimbar asli berdiri anggun di sisi kanan mihrab, sementara beduk peninggalan terdahulu berada di bagian belakang ruang sholat. Ciri mencolok dari masjid ini adalah banyaknya jendela. Jendela-jendela yang dipasang berpasangan itu mengelilingi masjid. Hanya tembok mihrab yang tak berjendela. Hingga kini, kebiasaan dan adat istiadat yang dilakukan Pangeran Wirokusumo semasa hidup masih dilakukan keturunan dan pengikutnya. Salah satunya adalah menyantap makan dalam tempe atau wadah besar, ramai-ramai. Tradisi seperti itu memang merupakan salah satu tradisi para ulama yang berasal dari Yaman, yang kemudian berkembang di tanah air. Tradisi yang sama dapat juga dijumpai di masjid-masjid tua lainnya. Di tahun-tahun awal abad ke-20, perkembangan Islam di Jambi maju pesat. Hal ini seiring dengan majunya pendidikan keislaman di Jambi yang ditandai dengan berdirinya 4 pesantren utama, yaitu Pesantren Nurul Iman, Pesantren Sadatur Darain, Pesantren Jauharain, dan Pesantren Nurul Islam. Keadaan ini membuat kesadaran keislaman penduduk semakin mengkristal dan menjadikan kawasan seberang kota Jambi banyak didatangi orang dari berbagai daerah untuk belajar. Keadaan ini tentu saja berpengaruh bagi Masjid Batu. Makin lama, jamaah masjid itu semakin penuh, hingga akhirnya tak lagi mampu menampung jamaah yang terus membludak. Terlebih pada sholat Jumat. Maka tokoh-tokoh masyarakat lalu menggelar musyawarah dan bermufakat untuk memperbarui masjid. Disepakati dana pembangunan masjid dikumpulkan dari sedekah dan infak masyarakat sampai akhirnya terkumpul dana yang cukup untuk memugar masjid pada tahun 1935. Karena berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda, para tokoh masyarakat meminta izin kepada Belanda. Lalu masuklah permohonan pemugaran masjid ke pemerintah Belanda yang ada di Jambi dengan menceritakan latar belakang dan sejarah berdirinya masjid tersebut. Tahulah Belanda bahwa Masjid Batu tersebut merupakan peninggalan Said Idrus yang merupakan salah seorang Sultan Jambi yang bergelar Pangeran Wirokusumo, karena menganggap bahwa masjid tersebut bernilai sejarah sebagai Masjid Sultan. Tahun 1937 pihak kolonial mengambil alih pembangunan masjid. Dana pun turun dari pihak kolonial dan pembangunan sepenuhnya berada dalam pengendalian Belanda. Padahal awalnya para tokoh masyarakat hanya perlu izin karena dana sudah tersedia. Jadilah dana dari masyarakat itu tidak terpakai yang akhirnya digunakan untuk membuat pagar mengelilingi masjid. Pada tahun 2015, bentuk Masjid Batu Al-Ihsaniyah ini sudah kembali berubah. Bentuk eksteriornya mengalami perubahan di sana-sini membuatnya lebih tampak sebagai bangunan masjid modern. Perubahan paling signifikan pada bagian atapnya, kubah dengan bentuk atap limasnya yang merupakan salah satu ciri khas masjid Nusantara. Sudah tidak ada lagi berganti dengan kubah parabola dari beton. Perubahan signifikan lainnya tampak pada bangunan makam Said Idrus yang kini dibuat terbuka. Rumah batu ala Kemang merupakan peninggalan dari orang Arab. Rumah batu ala Kemang merupakan peninggalan dari Said Idrus bin Hasan Al-Jufri. Beliau adalah orang Arab yang bermukim di Jambi yang menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Pada perkembangannya,
Said Idrus bin Hasan Al-Jufri yang kemudian dikenal dengan Pangeran Wirokusumo mengembangkan pengaruhnya di bidang politik. Sebagai upaya mempererat hubungan politik, ia menikahkan anaknya dengan anak Sultan Taha Syaifuddin yang pada saat itu Sultan Taha Syaifuddin merupakan penguasa di daerah Jambi. Oleh karena itu, Said Idrus Hasan Al-Jufri atau dikenal dengan Pangeran Wirokusumo diangkat menjadi penasehat oleh Sultan Taha Syaifuddin. Pangeran Wirokusumo akhirnya memiliki kedudukan kuat sebagai penengah atau penasehat bagi Sultan Taha Syaifuddin. Rumah Batu Ala Kemang sendiri merupakan wilayah di seberang kota Jambi yang daratannya dipisahkan dengan Sungai Batanghari antara kota Jambi dan Jambi seberang. Di wilayah ini, tradisi Islam dan budaya Islamnya amat kental. Ini dikarenakan wilayah Jambi seberang kota merupakan pusat penyebaran agama Islam di Jambi. Kini, Rumah Batu Ala Kemang yang terletak di Kelurahan Ola Kemang, Kecamatan Danau Sipin, masih berdiri di tengah pemukiman warga. Keberadaannya diurus oleh anak cucu dan cicit Pangeran Wirokusumo yang masih ada. Namun, sayang, Rumah Batu Ala Kemang meskipun telah diberi papan informasi cagar budaya, kondisi fisiknya tidak terurus dengan baik. Alih-alih merenovasi dan merekonstruksi ulang supaya dapat lebih menarik wisatawan, bangunannya dibiarkan roboh tak terurus dimakan waktu. Rumah Batu Ala Kemang, bangunannya terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama, perpaduan material batu untuk bagian depan yang sangat bercirikan Eropa. Bagian belakang terdiri dari material kayu. Sedangkan lantai 2, seluruh bangunan dibangun dengan material kayu yang sangat bercirikan lokal Melayu Jambi. Lebih Rumah Batu Ala Kemang pada tahun 2013 di area Robi tersebut, lantai terakotanya masih ada, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Sisa-sisa tangga di bagian belakang Rumah Batu Ala Kemang yang terletak di dapur yang sepertinya diperuntukkan untuk menuju ke lantai 2 pada tahun 2013 masih ada tangga kayu yang disangga dasar pada rumah batu ini. Namun, pada saat ini sudah tidak ada lagi. Bagian paling belakang Rumah Batu Ala Kemang terdapat sisa-sisa bak mandi, lantai kamar mandi, dan pintu menuju ke dapur. Bagian lain Rumah Batu Ala Kemang yaitu kolam ikan yang terletak persis di sebelah dapur rumah batu dan kini ditutupi seng serta kayu sebagai jalan masuk menuju rumah batu. Sedangkan di bagian sayap sebelah kiri masih ada gapura kecil berukir bunga dan bertahta arca singa. Sayap kiri bangunan sudah dipepet dengan pemukiman baru. Keberadaan Rumah Batu Ala Kemang penting bagi Museum Sejarah Budaya, Arsitektur, dan Agama bagi masyarakat Jambi. Bangunan rumah batu yang mengambil desain Cina, lokal, dan Eropa sungguh sangat unik. Perhatian pemerintah Jambi dan keterbukaan pengurus keluarga Rumah Batu Ala Kemang diharapkan bagi lestarinya situs bersejarah ini. Masjid Raya Magasari merupakan masjid tertua di Provinsi Jambi. Masjid ini menjadi saksi sejarah syiar Islam di Provinsi Jambi. Masjid ini dibangun pada tahun 1906 pada masa pemerintahan Sultan Taha Syaifuddin. Pada saat itu, Sultan Taha Syaifuddin sedang melakukan perlawanan kepada pihak Belanda. Masjid ini merupakan masjid tempat persinggahan para musafir dan para ulama Timur Tengah yang pada saat itu sedang melakukan penggalangan dana untuk bantuan kemanusiaan. Masjid Raya Magasari menjadi saksi sejarah syiar Islam di Provinsi Jambi. Namanya dikenal hingga ke wilayah Timur Tengah. Masjid yang dibangun tahun 1906 pada zaman Kesultanan Jambi kerap jadi persinggahan para musafir. Masjid Raya Magasari terletak di Jalan Dr. Sutomo, RT 2, Kelurahan Orang Kayu Hitam, Pasar Jambi, di Kota Jambi. Magasari sendiri mempunyai 2 versi, yakni berasal dari nama seseorang yaitu Nan Magat atau Nagat Sari.
Ada juga yang mengatakan Magatsari adalah nama kampung di tempat masjid ini dibangun. Namun, nama Magatsari telah lama melekat pada Masjid Raya Magatsari. Masjid Raya Magatsari telah menjalani 6 kali renovasi, yang semula ukuran masjid sekitar 30 dikali 30 meter yang dibangun dari papan. Kini, masjid ini berdiri kokoh permanen di atas tanah seluas 1287 meter, bujur sangkar, terdiri dari 2 lantai. Warnanya yang dominasi berwarna hijau. Di lantai bawah, masjid ini digunakan untuk saf laki-laki, sementara di lantai 2 untuk saf perempuan. Dalam menjalankan ibadah sholat, di lantai 2 juga digunakan untuk acara pemberian bantuan kepada fakir miskin. Tiap tahunnya, pada bulan Ramadan, Masjid Magatsari menggelar buka puasa bersama. Menu makanan di masjid ini dihidangkan makanan dari daging ayam dan juga daging sapi, yang disajikan setiap hari secara bergantian selama bulan Ramadan, serta disediakan juga makanan ringan. Masjid Magatsari tak hanya dikenal sebagai tempat toleransi dalam beragama, juga bisa menjadi tempat pengetahuan sejarah tentang asal masjid ini. Museum Menara Gentala Arasi merupakan museum yang menggambarkan bagaimana perkembangan Islam di Provinsi Jambi. Museum Menara Gentala Arasi terdiri dari menara yang melambangkan kota Jambi sebagai pusat pendidikan Islam. Museum Menara Gentala Arasi ini berasal dari kata Gentala dan Arasy. Gentala yang berarti lonceng penyelaras dan Arasy yang berarti tempat tertinggi Allah. Di dalam museum ini terdapat beberapa foto koleksi ulama, beberapa peninggalan-peninggalan Islam, peninggalan arsitektur Islam, kemudian bagaimana sejarah Islam di Provinsi Jambi dan lain sebagainya. Nama Gentala Arasy adalah gabungan 2 kata, yaitu genta dan tala. Genta merupakan alat bunyian yang terbuat dari logam, adapun tala adalah penyelaras nada. Sedangkan Arasy merujuk pada makna tahta tertinggi. Maka Gentala Arasy terangkai menjadi kata indah yang dimaknai bunyi panduan yang menyelaraskan waktu di mana umat harus menunduk, rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Gentala juga bermakna genah, tanah lahir Abdurrahman Sayuti, mantan gubernur Jambi yang memang lahir di seberang kota Jambi. Pembangunan menara diawali dengan musyawarah bersama para tokoh, ulama, seniman, dan budayawan, sehingga mempertimbangkan geografi wilayah, latar budaya daerah, serta perkembangan zaman yang tengah berlangsung. Menara dibangun atas gagasan dan pemikiran yang sangat konseptual, curahan pemikiran yang tinggi, dan sejumlah tenaga demi terciptanya ikon kebanggaan negeri Jambi, baik untuk hari ini, yang akan datang, dan selamanya. Tegap, tegar, dan tegas dicerminkan oleh menara apabila Anda menatapnya dengan seksama. Menara ini diapit dengan 6 poros penyangga yang mendefinisikan 6 simbol, yaitu tauhid, sosial, profesionalisme, silaturahim, adat istiadat, dan harmoni. Menara Gentala Arasy juga memiliki 6 unit jam dengan diameter 3 meter, 4 unit berada di ketinggian 70 meter, dan 2 unit lainnya terletak di ketinggian 30 meter. Bagian bawah atau lantai dasar menara difungsikan sebagai museum. Pada ruangan ini dipamerkan berbagai jenis koleksi tinggalan sejarah dan budaya Islam yang berasal dari Provinsi Jambi. Pada museum tersebut merekam sejarah kebudayaan dan peradaban masyarakat Jambi. Di dalamnya terdapat lift hingga pada ketinggian 25 meter. Penyajian koleksi dikelompokkan berdasarkan tematis, yakni naskah dan foto para ulama, seni, dan budaya Islam. Jubah ini merupakan salah satu pakaian yang pernah dipakai oleh kiai atau ulama yang pada saat itu mengajar maupun memberi ceramah di Masjid Al-Islamiyah di daerah Seberang Kota Jambi.
dilihat dari bahannya, jubah ini dibuat pada abad sekitar abad ke-18 yang berasal dari Arab atau Persia. Banyak koleksi bersejarah tersimpan di Museum Bentala Ar-Rasyid. Memang masanya tidak begitu tua, rata-rata berumur 100 tahun sampai 200 tahun. Hanya sedikit yang berusia di atas itu. Terlihat piring keramik buatan Tiongkok bertuliskan aksara Arab. Ada juga koleksi uang logam kuno dari beberapa kerajaan. Koleksi unik lain yang menyita perhatian pengunjung berupa mushaf Al-Quran yang berukuran 1,25 meter dikali 1,80 meter. Mushaf itu ditulis tangan, letaknya di dekat pintu masuk. Panel informasi di dinding cukup membantu keingintahuan pengunjung tentang masuknya Islam di Jambi. Panel itu dilengkapi gambar-gambar tokoh-tokoh. Untuk memperoleh informasi, pengunjung juga bisa menggunakan perangkat komputer yang tersedia di sana. Sebenarnya, di dalam museum terdapat ruangan bawah tanah. Untuk mencapai lokasi itu tersedia tangga. Di tempat itu terdapat kantor dan auditorium untuk pemutaran film dokumenter seputar sejarah Islam. Demikianlah beberapa tempat bersejarah yang menjadi bukti masuknya syiar Islam di Provinsi Jambi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.